Setiap manusia butuh sebuah makna alasan untuk tetap bisa bertahan hidup. Itu berasal dari buku ini, Man's Search for Meaning. Ini salah satu buku paling powerful ya yang pernah gue baca. Dan gue seneng banget bisa baca buku ini karena banyak banget yang bisa gue ambil dari buku ini. Buku ini sendiri ditulis sama Dr. Viktor E. Frankl. Jadi dia itu survivor atau orang yang selamat dari kamp konsentrasinya Nazi di saat Perang Dunia Kedua. Kalau lo nggak tahu kamp konsentrasi, basically itu tempat orang-orang ditahan, disiksa, diambil kebebasan hidupnya gitu. Biasanya orang-orang yang nggak disetujuin sama pemerintah atau rezim saat itu. Dan Viktor Frankl waktu itu dikirim ke kamp konsentrasi yang ada di Auschwitz. Dan lo bisa cari tahu sendiri tentang kamp konsentrasi itu. Atau mungkin suatu saat bakal gue bikinin videonya tentang kamp konsentrasi. Dan itu memang salah satu chapter gelap sejarah manusia di abad 20. Jadi di buku ini berisi tentang kehidupan sehari-hari Viktor Frankl saat di kamp konsentrasi. Yang dimana dia masuk ke kamp konsentrasi, dia nggak dikasih makan yang cukup, disiksa, ngeliat orang yang mati karena kelaparan, penyakit, atau emang dieksekusi tanpa alasan tertentu gitu. Dan selama di kamp konsentrasi itu penderitaan mereka seperti nggak habis-habis dan seperti nggak ada harapan lagi untuk bisa melanjutkan hidup seperti sebelumnya. Dan juga keluarganya, ayah, ibunya, adiknya, istrinya yang lagi hamil itu pada akhirnya terbunuh di kamp konsentrasi. Dan Viktor Frankl nggak pernah ketemu mereka lagi setelah bebas dari kamp konsentrasi. Dan dengan semua ini terjadi, bagaimana Viktor Frankl nemuin sebuah harapan untuk bisa bertahan hidup. Viktor Frankl ngekutip dari Nietzsche, "He who has a why to live for can bear almost anyhow." Dan Viktor Frankl benar-benar ngetes ini di kehidupannya saat di kamp konsentrasi. Dia yang punya alasan untuk hidup dapat menanggung apapun kondisi hidupnya, meskipun di tempat tergelap kayak di kamp konsentrasi ini. Karena seperti yang ada di buku ini, apapun bisa dirampas dari manusia kecuali satu, kebebasan terakhir seseorang manusia. Kebebasan untuk menentukan sikap dalam setiap keadaan. Kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Walaupun hidup dalam penderitaan, Viktor Frankl menjaga pikirannya untuk tetap bisa positif. Walaupun kemanusiaannya itu dirampas semua dari dia. Nah, Viktor Frankl ini sendiri kan dia psikiater ya. Jadi dia tuh ngerti apa yang ada di pikiran orang-orang saat di kamp konsentrasi. Jadi dibagi jadi dua. Jadi ada orang yang emang udah kehilangan harapan. Dan ada juga orang yang masih punya harapan untuk bisa keluar dari kamp konsentrasi ini. Kayak yang dikutip dari Nietzsche tadi. Orang-orang yang punya why yang besar biasanya adalah orang-orang yang selamat, dan orang-orang yang udah kehilangan harapan biasanya adalah orang-orang yang gak bakal selamat. Maka dari itu di kamp konsentrasi sendiri banyak orang yang bunuh diri karena emang mereka udah gak nemuin harapan untuk hidup lagi. Dan Viktor Frankl di sini ngajarin kita untuk mencari sebuah makna dalam penderitaan. Karena kita semua gak bisa lari dari sebuah penderitaan. Kita hanya bisa mencari cara untuk menghadapinya. Dan gue bakal ngutip lagi dari buku ini. Jika hidup benar-benar memiliki makna, maka harus ada makna dari dalam penderitaan. Karena penderitaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun penderitaan itu merupakan nasib dan dalam bentuk kematian. Tanpa penderitaan dan kematian, hidup manusia tidak sempurna. So, penderitaan akan seolah-olah hilang ketika ditemukan sebuah makna di dalamnya. Dan Viktor Frankl mengatakan di buku ini kalau tujuan utama manusia hidup adalah untuk mencari makna. Untuk bisa nemuin tujuan hidup, manusia harus berani bertanggung jawab sama pilihan dan fokus atas pilihannya tersebut. Dan mencari tujuan itu sendiri emang gak gampang di dalam kehidupan. Dan emang sesuatu yang harus kita pikirin matang-matang. Jadi buku ini ada cerita tentang Viktor Frankl ngegagalin teman setawanannya yang ingin bunuh diri. Karena Viktor Frankl ngebantu teman tawanannya itu menemukan alasan untuk tetap hidup, yaitu karya ilmiah yang belum dia selesaikan. Dan itu menjaga teman setawanannya ini untuk bisa tetap hidup. Karena sekarang dia punya tujuan untuk tetap bisa hidup, yaitu nyelesain riset karya ilmiahnya tadi. Dan ini juga sama seperti Viktor Frankl, yang mana dia punya teori yang namanya logoterapi yang ingin dia selesaikan setelah keluar dari kamp konsentrasi. Jadi makna hidup sejati bisa ditemuin melalui tanggung jawab di luar dirinya sendiri kepada sesuatu atau seseorang. Seperti contohnya sesuatu karya ilmiah atau seseorang keluarga. Dan kayak yang gue bilang tadi, penting banget untuk bisa menemukan makna dalam sebuah penderitaan. Jadi di sini Viktor Frankl ngajarin kita untuk gak larut dalam sebuah penderitaan dan gak kehilangan harapan untuk hidup, karena kita hanya perlu mengganti pandangan terhadap penderitaan tersebut. Karena kita nggak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi kita bisa mengubah pandangan kita terhadap penderitaan tersebut. Dan contohnya di sini ketika Viktor Frankl nyadar keluarganya semuanya udah tewas di dalam kamp konsentrasi dan nggak ada cara untuk dia bisa mengubah semua itu, makanya dia mengubah pandangannya terhadap penderitaan tersebut. Dan di sini dibilang melalui penderitaan, karya, dan cinta, seseorang bisa berkelana mencari makna di dalam hidupnya. Dan terakhir gue bakal nge-quotes dari bukunya lagi. Makna hidup berbeda untuk setiap manusia dan berbeda pula dari waktu ke waktu. Karena itu kita tidak bisa merumuskan makna hidup secara umum.
Dan masih banyak lagi yang lo bisa pelajarin di dalam buku ini. Dan gue rekomendasiin banget lo untuk baca ini sendiri gitu. Lo bisa beli buku ini di online atau di toko buku kayak Gramedia. Ini recommended banget, worth it banget untuk dibaca. So that's it. Lo kalau mau koreksi atau nambahin info yang ada di video ini, feel free untuk komen di bawah. Thanks for watching. See ya.